Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang sedang menyaksikan acara seminar proposal online saya pada pagi hari ini. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan kesehatan, kesempatan, dan waktu untuk sama-sama hadir dalam proposal seminar saya pada pagi hari ini. Tak lupa pula salat beriring salam saya hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Nur Izati SPD MSI dan Ibu Rizky Ramadona SPD MPD karena telah membimbing saya dalam menyelesaikan proposal hingga dapat diseminarkan pada hari ini. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Febrian SPD MSc dan Ibu Dr. Anda Linda Rosemary Tambunan MSI yang telah bersedia menjadi penguji saya pada hari ini. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar saya dengan judul Analisis Pemikiran Matematis dan Nilai Karakter pada Permainan Bola Keong. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Dikarenakan ada beberapa latar belakang yang tentunya menarik untuk dibahas pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bab pertama, di mana saya akan menjelaskan sedikit tentang alasan saya mengapa saya mengambil judul tersebut. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negeri yang sangat kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, serta kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu budaya yang berkembang pesat dan berkembang dalam diri seorang anak ialah permainan tradisional. Jika kita lihat lebih mendalam, dalam permainan tradisional ini juga dapat dijadikan media untuk belajar bagi seorang anak. Sehingga tanpa disadari, melalui permainan tradisional, guru-guru dapat melatih pemikiran matematis bagi peserta didik. Selain itu, dalam permainan tradisional, angka merupakan suatu hal yang menarik bagi seorang anak, di mana anak-anak dapat berhubungan langsung dengan simbol seperti suara dan makna, seperti yang dikatakan oleh Travers. Namun sayangnya, dengan berkembangnya gadget, membuat permainan tradisional ini sudah sering dilupakan oleh anak, atau bisa dikatakan bahwasannya anak-anak sudah tidak bermain lagi dengan permainan tradisional. Mereka lebih aktif dengan yang namanya gadget, bermain di dalam gadget. Mereka bertemu dengan teman-temannya melalui gadget, bermain melalui gadget. Hal itu tidak hanya memberikan dampak positif bagi mereka, tentunya juga terdapat dampak negatifnya. Salah satunya ialah menurunnya moral dan nilai karakter bagi peserta didik. Oleh karena itu, pemerintah bersama Kementerian Pendidikan Nasional mencetuskan suatu program pendidikan berdasarkan karakter yang seperti yang terdapat pada kurikulum 2013. Namun sayangnya, seperti yang kita ketahui, pendidikan karakter ini hanya terdapat pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama saja. Namun seharusnya pendidikan karakter ini juga terdapat di seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah. Salah satunya ialah matematika. Matematika merupakan suatu ilmu yang teratur dan memiliki objek kajian yang abstrak, serta memiliki karakteristik yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter. Namun sayangnya, matematika selalu saja menjadi momok yang buruk bagi siswa, di mana ketika siswa didengarkan dengan yang namanya pelajaran matematika, pasti siswa sudah tidak mau belajar dengan pelajaran matematika itu. Oleh karena itu, guru-guru perlu merubah cara belajar atau cara mengajar siswa dengan cara-cara yang mereka sukai. Salah satunya ialah dengan bermain. Untuk membuat siswa belajar berbasiskan dengan budaya lokal, maka guru perlu menggali dan menganalisis pemikiran matematis dan nilai-nilai karakter yang terdapat dalam permainan tradisional. Salah satunya ialah permainan bola keong ini. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, maka dari itu fokus penelitian saya ialah yang pertama untuk mengidentifikasi pemikiran matematis yang terdapat dalam permainan tradisional bola keong ini. Kedua, ialah untuk mengidentifikasi nilai karakter yang terkandung dalam permainan tradisional bola keong yang dapat digunakan untuk mengembangkan nilai karakter. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan pula, maka dapat saya rumusan masalah dari penelitian saya ialah bagaimanakah pemikiran matematis dan nilai karakter yang terdapat dalam permainan tradisional bola keong ini. Oleh karena itu, tujuan penelitian saya ialah untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai kandungan pemikiran matematis yang terdapat dalam permainan tradisional bola keong ini sebagai upaya dalam membentuk karakter bangsa. Manfaat dari penelitian saya ialah yang pertama, bagi program studi dan fakultas, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa. Kemudian yang kedua, bagi sekolah, ialah sebagai untuk mendukung terlaksananya pendidikan budaya dan karakter yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian bagi guru, untuk memberi masukan kepada guru matematika dalam menggunakan permainan tradisional pada kegiatan ekstrakurikuler.
Kemudian bagi Dinas Pariwisata dan Lembaga Adat Melayu, tentunya penelitian ini akan mendukung program pelestarian permainan rakyat. Kemudian yang terakhir, bagi Dinas Pendidikan, untuk mengembangkan karakter anak dengan menggunakan permainan rakyat yang berasaskan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Definisi istilah yang saya gunakan untuk mempertegas beberapa definisi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, ialah pemikiran matematis. Pemikiran matematis merupakan suatu proses atau cara seseorang untuk memikirkan suatu hal yang berkaitan dengan matematika secara tidak langsung, baik itu melalui proses berhitung dengan tangannya atau benda-benda yang berada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, nilai karakter. Nilai karakter ini merupakan segala sesuatu atau segala perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, yang terwujud dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Kemudian yang terakhir ialah permainan bola keong. Permainan bola keong ini merupakan salah satu permainan rakyat tradisional yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Bahan utama dari permainan ini ialah kulit siput atau keong dan juga bola bekel atau bola golf. Selanjutnya, kita masuk kepada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini, kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama, landasan teori, kemudian yang kedua tentang studi relevan, dan yang terakhir ialah mengenai kerangka berpikir. Kita masuk kepada landasan teori yang pertama, yaitu analisis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis ialah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahannya, bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sedangkan menurut Jogianto dalam Ujiati tahun 2012, analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Kemudian, menurut Suryana, menyatakan bahwasannya analisis ialah menguraikan suatu objek menjadi bagian-bagian lalu dicermati. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya analisis adalah proses penguraian suatu pokok menjadi bagian atau komponen lalu dicermati untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi suatu permasalahan sehingga diperoleh pengertian yang tepat secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara menguraikan seluruh pemikiran matematis dan nilai karakter yang terdapat dalam permainan tradisional bola keong. Selanjutnya, kita masuk kepada landasan teori yang kedua, ialah tentang pemikiran matematis. Pemikiran matematis mengandung 2 kata. Yang pertama ialah pemikiran. Pemikiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses, cara, perbuatan memikir, kemudian problem yang memerlukan dan pemecahan dari suatu masalah. Matematika dan matematis seringkali dianggap sebagai kedua kata yang bermakna sama, namun sebenarnya berbeda. Matematika sendiri ialah ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah bilangan. Kemudian, matematis itu sendiri ialah hal-hal yang bersangkutan dengan matematika. Sehingga dapat disimpulkan dari 2 pengertian di atas, pemikiran matematis ialah suatu cara seseorang untuk berpikir mengenai matematika secara tidak langsung dan berhitung dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, kita masuk kepada landasan teori yang ketiga, yaitu nilai karakter. Karakter adalah sifat, tabiat, atau perilaku dari seseorang yang merupakan ciri khas dalam diri seseorang. Karakter ini tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk secara tidak langsung melalui proses pembelajaran dan pengalaman yang dilewatinya. Menurut Samani, dalam Hayati tahun 2017, menjelaskan bahwasannya karakter siswa dapat dibentuk melalui pendidikan. Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada siswa yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, dan kemauan serta tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungannya, sehingga menjadi insan kamil. Selanjutnya kita masuk kepada landasan teori yang terakhir, ialah tentang permainan tradisional bola keong. Permainan tradisional bola keong ini dikenal sejak masa kekuasaan Sultan Riau pada abad ke-17. Permainan ini merupakan salah satu permainan rakyat khususnya di daerah pantai, karena bahan utamanya merupakan kulit keong atau siput yang biasa didapatkan di daerah pantai. Sebelum menyiapkan permainan, tentunya ada beberapa perlengkapan yang harus dilengkapi oleh para pemain. Yang pertama ialah tempat untuk bermain. Tempat untuk bermain permainan tradisional ini haruslah tempat yang dapat memantulkan bola. Contohnya seperti lantai yang disemen. Kemudian bola golf atau bola bekel. Kemudian yang terakhir ialah keong yang bagus atau keong yang licin yang berjumlah 5 atau 6 disesuaikan dengan pemain. Kemudian permainan bola keong ini mengenal 2 cara bermain. Yang pertama ialah main sendiri, di mana pada main sendiri ini
pemain melawan dengan pemain yang lainnya. Kemudian yang kedua ialah main beregu, artinya permainan dilakukan dengan sistem beregu yang terdiri atas 2 orang dalam satu tim. Selanjutnya, masuk kepada sebab yang kedua ialah tentang penelitian yang relevan. Penelitian relevan yang pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Arya Nur di tahun 2015 dengan judul Analisis Nilai-Nilai Karakter pada Permainan Tradisional Masyarakat Betawi. Persamaannya yaitu terdapat kepada fokus penelitiannya, yaitu sama-sama dengan fokus penelitian permainan tradisional dan jenis penelitiannya. Kemudian perbedaannya pada penelitian yang akan dilakukan saat ini ialah peneliti akan lebih menganalisis kepada pemikiran matematisnya juga, tidak hanya nilai karakter yang dilakukan seperti yang dilakukan pada penelitian sebelumnya. Kemudian penelitian relevan yang kedua ialah penelitian yang dilakukan oleh Beda dan Desinaeng di tahun 2010 dengan judul Analisis Pemikiran Matematis dalam Permainan Tradisional Masyarakat Lama Lohot. Persamaannya ialah sama-sama melakukan analisis pemikiran matematis dan juga terdapat kesamaan pada jenis penelitiannya. Kemudian perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Beda dan Desinaeng hanya terfokus kepada pemikiran matematis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ke depan ialah tidak hanya terfokus kepada pemikiran matematis, namun juga memfokuskan kepada nilai karakter. Kemudian yang ketiga, penelitian relevan yang ketiga ialah penelitian yang dilakukan oleh Munawar dan Tesalonika di tahun 2016 dengan judul Analisis Nilai Karakter pada Permainan Kucing Tikus. Persamaannya ialah sama-sama menganalisis nilai karakter dalam suatu permainan. Kemudian perbedaannya ialah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak hanya menganalisis nilai karakter, namun juga menganalisis kepada pemikiran matematisnya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawar dan Tesalonika hanya terbatas pada nilai karakternya saja. Selanjutnya, masuk kepada sebab yang terakhir, yaitu kerangka berpikir. Berawal dari rasa cinta meneliti terhadap kekhasan budaya yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, meningkatkan rasa cinta terhadap budaya lokal sehingga diharapkan budaya lokal ini tidak hanya dapat dinikmati saja, namun juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi guru. Oleh karena itu, perlulah dilakukan suatu analisis dalam permainan tradisional, yang mana dalam permainan tradisional ini yang akan dianalisis ialah pemikiran matematis dan nilai karakter sehingga dapat mendeskripsikan pemikiran matematis dan nilai karakter pada permainan bola keong. Selanjutnya, kita masuk kepada bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif atau yang biasa disebut dengan pendekatan naturalistik, karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alami serta tidak dibuat-buat. Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, di mana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mempelajari suatu proses atau penemuan dengan cara mencatat, menganalisa, menafsirkan, dan melaporkan, serta menarik kesimpulan dari proses tersebut. Kemudian, tempat penelitian ini dilakukan di Pulau Pangkil, Kabupaten Bintan dengan jarak tempuh lebih kurang 30 menit. Kemudian, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, instrumen utama. Yang kedua yaitu instrumen pendamping. Instrumen utama ialah peneliti itu sendiri, di mana peneliti merupakan instrumen tetap yang tidak dapat digantikan atau diwakilkan oleh siapapun. Peneliti berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, menentukan informan, serta menganalisis dan menafsirkan data dari hasil penelitian yang dia lakukan. Yang kedua ialah instrumen pendamping. Instrumen pendamping dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama ialah lembar wawancara. Lembar wawancara berisikan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan peneliti untuk mewawancarai narasumber untuk menggali informasi secara luas. Lembar wawancara ini divalidasi terlebih dahulu kepada dosen pembimbing untuk dapat digunakan ke depannya. Dan yang kedua ialah lembar observasi. Lembar observasi ini digunakan sebagai instrumen yang akan membantu peneliti untuk mengumpulkan data-data hasil dari observasi. Observasi ini dilakukan pada saat permainan tradisional bola keong ini dilakukan dengan berpedoman kepada lembar observasi. Kemudian yang ketiga ialah dokumen. Dokumen ini merupakan penyempurna dari data wawancara dan observasi yang tidak hanya berupa gambar, namun juga dapat berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya masuk kepada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan teknik semi terstruktur, di mana diharapkan narasumber akan dapat memberikan jawaban secara lebih terbuka. Kemudian yang kedua ialah observasi, di mana dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan teknik observasi pasif, di mana peneliti hanya akan mendatangi lokasi penelitian, namun tidak sama sekali berperan sebagai apapun, melainkan hanya sebagai pengamat.
Kemudian yang ketiga ialah dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini ditujukan untuk mencatat apapun yang tertulis dalam dokumen atau arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian, masuk kepada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada teori analisis data Spradley, di mana menurut Spradley, penelitian itu berbentuk silikal. Dalam teknik analisis data Spradley, dikenal 4 tingkatan. Yang pertama yaitu analisis domain, kemudian yang kedua analisis taksonomi, yang ketiga analisis kompensial, dan yang terakhir ialah analisis tema budaya. Yang pertama ialah analisis domain. Analisis domain merupakan usaha seorang peneliti untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan atau utuh tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Kemudian yang kedua ialah analisis taksonomi. Analisis taksonomi dilakukan ketika analisis domain telah selesai dilakukan, yang dilakukan dengan observasi terfokus pada fokus penelitian. Kemudian yang kedua ialah analisis kompensial. Analisis kompensial ini dilakukan setelah analisis taksonomi selesai dilakukan. Melalui analisis kompensial, peneliti melakukan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan mengontraskan antar elemen-elemen dalam penelitian. Kemudian yang ketiga ialah analisis tema budaya. Dalam analisis tema budaya ini, peneliti dapat menarik benang merah dari setiap tema yang menonjol dari penelitian. Sehingga dalam hal ini, peneliti dapat menganalisis nilai karakter dan pemikiran matematis yang terdapat dalam permainan bola keong. Kemudian kita masuk pada hal yang terakhir ialah keabsahan data. Keabsahan data pada penelitian ini mengacu kepada teknik keabsahan data menurut Lexi J. Mullock. Yang pertama ialah perpanjangan pengamatan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan turun langsung ke lapangan dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan penelitian. Perpanjangan pengamatan ini dilakukan untuk menjalin hubungan yang baik antara peneliti dengan informan, sehingga informan akan lebih nyaman dalam memberikan informasi. Kemudian yang kedua ialah peningkatan ketekunan. Peningkatan ketekunan ini dilakukan untuk memusatkan data-data informasi yang relevan dengan penelitian yang sedang dicari oleh peneliti. Kemudian yang terakhir ialah triangulasi. Triangulasi ini digunakan untuk pengecekan keabsahan data dari berbagai informasi yang didapatkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Ketika data yang diperoleh sama dengan sumber data dalam penelitian, maka peneliti akan langsung menyimpulkan data dari hasil tersebut. Namun, ketika data yang diperoleh berbeda, maka peneliti akan melakukan diskusi lanjut mengenai sumber data tersebut. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya harap Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.